pakai sharing of experience. Yang ketiga, one sentence summary kaitannya dengan evaluasi, Pak. Bagaimana mereka meringkas, mahasiswa itu meringkas apa yang dipaparkan oleh temannya. Langkah ketiga, Bapak-Ibu sekalian, dosen membagi mahasiswa menjadi 6 kelompok untuk mereview 1 RPP dan hasil temuan penelitian dari jurnal tentang implementasi kompetensi inti 1, sikap spiritual dengan model metode jigsaw. Nah, langkah keempat, setelah metode jigsaw diterapkan, mahasiswa mendalami informasi yang hasil dari jigsaw melalui information search di perpustakaan tentang KI implementasi KI 1 untuk pendidikan agama dan budi pekerti dengan ketentuan kelompok 1 agama Islam, kelompok 2 agama Protestan, Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Hasil temuan masing-masing kelompok dibuat 1 makalah. Bagaimana implementasi KI 1 untuk agama Islam. Bagaimana KI 1 untuk agama Kristen Katolik. Protestan bagaimana sampai Konghucu. Nah, langkah kelima, Bapak-Ibu sekalian, hasil temuan masing-masing kelompok dalam 1 makalah dikonfirmasi sesuai agama tadi, Bapak-Ibu sekalian, kepada guru BK, karena guru BK itu ada pencapaian standar kompetensi kemandirian pada aspek perkembangan landasan hidup religius. Nah, ini berarti siswa melakukan voice kepada guru BK. Setelah selesai langkah kelima, Bapak-Ibu sekalian, langkah keenam, masing-masing kelompok merevisi makalah sesuai masukan guru BK jenjang SMA, SMK, MA maupun MAK. Langkah ketujuh, dikonfirmasi kepada guru agama. Sesuai agama masing-masing yang tadi ditugaskan Bapak-Ibu sekalian. Yang langkah ke-8, masing-masing kelompok merevisi sesuai masukan guru agama, jenjang SMA, SMK, MA, maupun MAK. Nah, tiap kelompok, langkah ke-9, Bapak-Ibu sekalian, tiap kelompok presentasi hasil revisi akhir makalah untuk diberikan masukan oleh teman sebaya dan dosen. Jadi teman satu kelas tadi, Bapak-Ibu sekalian. Langkah ke-10, hasil revisi makalah pada langkah ke-9 dipresentasikan di hadapan para ketua MGMP sesuai mata pelajaran yang ada. Dan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau case method, kita ambil etika profesi bidang kesehatan, Pak Bu. Langkah pertama, dosen melakukan curah pendapat atau brainstorming tentang etika profesi tertentu terhadap orang yang dilayaninya. Baik itu terhadap pasien, keluarga pasien, sesama kolega profesi, dan masyarakat. Langkah kedua, dosen memberikan poin-poin penting hasil curah pendapat melalui ceramah orientasi tentang etika profesi bidang kesehatan terhadap pasien, keluarga pasien, sesama kolega, dan masyarakat. Kemudian langkah ketiga, pakai jigsaw. Dosen membagi mahasiswa menjadi 4 kelompok
untuk mereview buku disertai kasus tentang etika profesi kesehatan dengan model jigsaw. Kelompok 1, etika profesi bidang kesehatan terhadap pasien. Kelompok 2, etika profesi bidang kesehatan terhadap keluarga pasien. Kelompok 3, etika profesi bidang kesehatan terhadap sesama kolega bidang kesehatan. Yang keempat, kelompok 4, etika profesi bidang kesehatan terhadap masyarakat. Nah, jigsaw nanti akan bisa sharing, berbagi terhadap kelompok jigsaw yang lainnya. Langkah keempat, Bapak Ibu sekalian, dosen meminta tiap mahasiswa untuk membuat pertanyaan pada sebuah kertas, kemudian kertas ditukar kepada temannya, kemudian temannya akan menjawab pertanyaan dalam kertas tersebut. Atau everyone is a teacher here. Langkah kelima yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, dosen meminta mahasiswa untuk membuat simpulan dengan model one sentence summary atas materi yang sudah dilaksanakan. Oke, sementara itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk memicu Bapak-Ibu sekalian untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Munadi, narasumber yang beberapa teman memberikan aplaus kepada Bapak. Untuk itu kita beri aplaus dulu ya kepada narasumber kita pada sini. Karena masih bisa membuat kami masih bersemangat Pak untuk mengikutinya, karena ini memang benar-benar terkait dengan metode pembelajaran yang kami berikan selama ini ya. Jadi langsung prosesnya begini. Nah, pada ini kegiatan kita juga sampai jam 12, masih ada waktu dan sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi di kolom chat juga sudah ada 3 yang saya catat Bapak. Terus nanti juga ada nih. Nah, untuk itu barangkali kalau misalnya ada Ibu Suse di sini dari Universitas Yogyakarta, dari UPI Yogyakarta, bisa bicara langsung atau nanti saya bacakan saja ini pertanyaannya. Ya, monggo dibacakan aja bisa atau langsung nggak apa-apa. Ya, Pak kalau Susetio ada mungkin ini Bu Yesi. Oh, Pak Susetio. Pak Susetio ya. Oh ya. Karena tertulisnya Suset. Ya, Pak Tio. Pak, ini. atau saya bacakan aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam kenal. Kenalkan, nama saya Susetio. Dari Universitas PGRI Yogyakarta. Oh iya. Bapak. Salam kenal Pak. Bagi kami masih Universitas Bengkulu. Assalamualaikum Pak Tio. Ya. Ya. Sehat Pak. Sehat. Salam untuk Pak Giyoto ya Pak. Oh iya. Iya Pak Susetio. Iya. Wah, terima kasih penjelasannya. Saya sangat dapat pencerahan mengenai model pembelajaran ini, karena juga kalau di dalam kuliah ya sudah menerapkan, tetapi dipersiapkan runut ini ya tampaknya perlu pemikiran yang menguras banyak tenaga ini. Iya. Di chat tadi sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti dibacakan saja. Yang jelas dalam model pembelajaran itu kan banyak nih Pak Munadi. Ya. Nah, apakah yang dipersoalkan itu tatkala memberikan materi, kalau saya kan mata pelajarannya bahasa Indonesia, apakah para guru terutama itu hanya menggunakan satu model pembelajaran itu saja atau juga bisa yang lain? Karena di kurikulum 2013 itu kan ada 3-4 ya. Berbasis masalah, berbasis proyek, kemudian discovery dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan apakah ini nanti anak-anak menguasai tidak materi pelajaran, sehingga ketika ujian itu kalau hanya menggunakan model ini bisa tidak. Itu
kegundahan begitu ya. Ya. Namanya gundah namanya. Ya. Nah, Galau berarti ya. Galau, nggih, Pak. Galau. Kalau untuk mahasiswa di perguruan tinggi ya ini cocok. Saya senang kalau bisa menerapkan ini. Nah, Iya. biasanya saya memang menerapkan mengimplementasikan proyek ini karena dalam metodologi penelitian itu wujudnya ada, itu Iya. wujudnya proposal, jadi harus berwujud ya. Iya. Sehingga yang menjadi masalah saya pikir itu karena model-model pembelajaran itu banyak, apakah hanya model pembelajaran berbasis proyek dan kasus ini saja yang akan diterapkan atau bisa eklektik begitu ya. Kita juga menggunakan model-model pembelajaran lain sehingga di setiap materi itu kan tidak sama, artinya ada bisa diselesaikan dengan model pembelajaran tertentu. Nah, di mata pelajaran bahasa Indonesia itu sudah ada pembelajaran berbasis teks. Nah, sehingga itu kadang-kadang guru itu sulit ya, bagaimana model pembelajaran umum, bagaimana yang harus diterapkan dalam pembelajaran teks itu yang menjadi masalah. Saya pikir itu ya, ini kegelisahan saja. Ya. Makasih ya Mbak Zita. Ya, salam untuk teman-teman semua. Salam sehat. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Susetio. Nanti saya sampaikan ke Pak Gioto. Ya. Saya juga membimbing itu Pak di Prodi Bahasa Indonesia Tadris. Oh iya, ya. Kebetulan saya asesor juga, menemani teman-teman Mbak Isna itu dan lain-lain. Terima kasih Pak Susetio. Oke, yang saya contohkan Bapak Ibu sekalian di paparan di yang PowerPoint halaman berapa ya, saya lupa. Itu di dari halaman 109 sampai 113. Jadi ketika model project based learning kita gabungkan dengan kita elaborasi dengan metode-metode lain, Pak. Untuk penguatan konten bisa melalui jigsaw. Ya. Jadi jigsaw ketika kelompok-kelompok itu membahas pokok bahasan tertentu, mereka berdiskusi dari bahan yang kita berikan, kemudian mereka berbagi kepada kelompok lain. Jadi mereka saling memberi dan menerima antar kelompok jigsaw tadi. Jadi mereka disebar mau individual jigsaw atau kelompok jigsaw. Jadi kalau model tidak individual jigsaw berarti masing-masing kelompok jigsaw itu menunjuk satu juru bicara menyampaikan hasil diskusi apa yang diskusikan di masing-masing kelompok ke kelompok lain. Nah, itu kan penguatan konten, pengetahuan anak-anak. Nah, kaitannya dengan mereka mau mendengarkan, kemudian mau berdiskusi, itu kan mengembangkan keterampilan komunikasi dan keterampilan kolaborasi. Nah, untuk critical thinking sebenarnya ketika mereka diskusi, plus juga ketika mereka melakukan yang namanya berpikir kritis ketika mereka diskusi di kelompok kecil dan juga berkomunikasi dengan kelompok lain ketika mereka jadi juru bicara. Jadi juru bicara di kelompok lain berarti kan bagaimana memudahkan siswa itu ngomong di hadapan orang lain dengan bahasa audien yang sesuai dengan pikiran audien. Itu Pak Susetio. Jadi di situ sebenarnya ada pengembangan berpikir kritis, mengembangkan kognitif, mengembangkan afektif, dan mengembangkan dinamika kelompok, dan mengembangkan semisteri anak. Itu Pak Susetio, jawaban saya. Itu guru-guru ini sudah menerapkan kelihatannya itu Pak Munadi di apa istilahnya di jigsaw sama dengan yang pakar itu ya. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan di kelas itu disebar. Satu kelompok. Saya pikir itu sama dan cukup baik untuk diterapkan di sekolah. Saya setuju. Terima kasih.
Makasih Pak Sustria. Ya, baiklah. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah ada Pak Sidi Artajaya. Sidi Artajaya ini nama ya? Ini Mahadewi dari ini. Silakan. Yang tertulis di kolom chat. Ada? Ya, Ya. masih ada? Monggo Pak Sidi Artajaya. Kalau tidak saya bacakan. Ya, ya. Aja ya. Jadi ya, itu dari Mahadewa, Mbak. Oh, Mahadewa itu Bali. Universitas Bali ya. Ya, betul, Bali. Ya, barangkali Pak Sidi Artajaya ada? Kalau tidak, saya bacakan saja dulu ya sambil nanti Bapaknya ini. Jadi Pak Sidi Artajaya ini menanyakan bahwa pertama ada 3 pertanyaannya nih Pak Munadi. Yang pertama, bagaimana cara mengaplikasikan PBL dengan karakteristik siswanya yang berbeda atau heterogen melalui sistem daring. Nah, ini kan kesulitan kita bersama juga ya. Itu. Terus sejatinya PBL berawal dari masalah yang kontekstual untuk menambah daya kreativitas siswa. Jadi permasalahannya di sistem daring itu bagaimana pelaksanaan PBL dengan sistem ini. Itu yang pertama Pak, ada 3 nih. Yang kedua, banyak kelebihan dari model PBL, namun tidak menutup kemungkinan memiliki kelemahan. Nah, mohon diberikan penjelasan PBL dan situasi pembelajaran apa PBL kurang relevan diterapkan. Jadi kapan sistem ini dianggap kurang relevan kita menerapkannya itu di situasi yang bagaimana Pak? Itu pertanyaan keduanya. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara agar jadi pendidik yang bisa sabar dan ikhlas di tengah-tengah kerasnya peserta peserta didik akibat degradasi moral dan ya situasi perubahan sosial yang ada pada saat sekarang ini Pak. Jadi dari Pak Sidik Artajaya ini ada 3 ya. Terus ada lagi nih malah 6 Pak pertanyaannya. Jadi tadi terus yang selanjutnya adalah apakah pemilihan kasus dalam harus aktual atau bisa tidak aktual gitu ya maksudnya aktual dan faktual. Jadi kalau kita ingin menerapkan metode kasus itu apakah kasus yang kita pilih itu harus aktual dan faktual? Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana cara menerapkan metode kasus ini jika peserta didik pasif sehingga interaksi akan terkesan satu arah. Ya ini kayaknya masih kaitan dengan metode daring tadi Pak. Terus yang ketiga, apakah pendekatan yang sesuai dengan menerapkan metode ini, yaitu student center approach atau teacher center approach? Ya, jadi dari Pak Sidik Artajaya sendiri ini ada 6 sebenarnya pertanyaannya Pak. Jadi yang satu berkaitan dengan sistem pembelajaran yang metode kasus, yang satu lagi yang berkaitan dengan pembelajaran kasus dan pembelajaran berbasis proyek tadi. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya akan menjawab secara umum, tidak per poin. Yang paling utama Bapak Ibu sekalian, karena ini kan diwajibkan ya, project based learning maupun metode kasus. Berarti ini menuntut seorang dosen harus kreatif kaitannya dengan PJBL sebagai seorang dosen. Dan pimpinan perguruan tinggi harus memikirkan kaitannya dengan administrasi akademiknya. Nah, karena tadi mamanya kalau PJBL itu hanya 1 mata kuliah, tidak lintas mata kuliah, nanti masalahnya tidak akan selesai project based learning-nya. Kan tadi sebenarnya project based learning itu upayanya bagaimana mengintegrasikan ilmu untuk menyelesaikan persoalan tertentu dari manusia. Jadi ini tuntutannya tidak hanya dosen Bapak sekalian. Kita sebenarnya juga perlu menunggu bagaimana pimpinan perguruan tinggi sampai pimpinan prodi membuat kebijakan yang lebih teknis untuk PJBL maupun metode kasus. Contoh kasusnya mamanya PJBL itu tidak bisa sekali tatap muka. Nah, bagaimana menyiasati ini? Dari sisi hitungan administrasi akademik, hitungan SKS-nya. Bagaimana kalau PJBL itu menghadirkan lintas prodi? Nah, itu kan
harus ada kebijakan dulu, Pak Bu. Jadi kebijakan antara kebijakan kementerian kaitannya dengan IKU, indikator kinerja utama, dengan dosen itu nggak bisa, itu kan perlu ada kebijakan rektor. Nah, kebijakan rektornya itu perlu ada payung untuk dosen itu melaksanakan. Nah, ini yang kita juga perlu mendorong pimpinan perguruan tinggi sampai prodi, bagaimana membuat kebijakan implementatif atas IKU nomor 7 di masing-masing perguruan tinggi. Nah, mohon maaf Pak, pada Pak Ketua LPMPP Universitas Bengkulu, ini perlu diusulkan kebijakan di tingkatan institusi, Pak Bu. Karena ini nanti menjadi tagihan di akreditasi. Mana kebijakan yang berkaitan dengan implementasi PJBL dan metode kasus. Nah, jadi sehingga mengakibatkan dosen sebagai pelaksana di kelas itu nyaman karena ada perlindungan aturan. Nah, kalau ini tidak ada kebijakan di tingkat institusi, Bapak Ibu sekalian, kayaknya ini susah nanti diimplementasikan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan administrasi akademik. Bagaimana pengakuan SKS? Bagaimana kalau pengakuan SKS untuk dosennya? Bagaimana pengakuan SKS untuk mahasiswanya ketika lintas prodi? Yang ketiga, bagaimana pengakuan untuk kenaikan pangkatnya? Bagaimana penjadwalannya? Nah, ini kan luar biasa, Pak Bu, ternyata. Jadi kebijakan hanya IKU nomor 7 berdampak pada kebijakan yang lebih operasional di tingkatan perguruan tinggi. Tetapi terlepas dari itu semua, kita sebagai dosen juga jangan menunggu, Bapak Ibu sekalian. Kita juga perlu menginisiasi kaitannya dengan kondisi di lapangan seperti apa. Contoh namanya PJBL. Atau apapun metodenya Pak Bu, memang semuanya disesuaikan yang pertama dengan tujuan pembelajarannya. Kalau memang tujuan pembelajarannya itu mamanya tidak cocok dengan PJBL, ya jangan pakai PJBL. Tetapi bisa dimodifikasi Pak Bu. PJBL seperti yang saya paparkan di halaman berapa tadi, itu kan variasi metode. Jadi tidak semata-mata project based learning-nya, tetapi ada sisi penguatan konten melalui Jigsaw, ada penguatan kolaborasi dengan guru agama dan guru BK, kaitannya dengan implementasi KI1 di kompetensi sikap spiritual yang tidak jalan di tingkatan implementasi gitu ya Pak Susetio. Kan itu kan KI1 itu hanya tempelan kan saya, basa-basi lah, karena kita Pancasilanya ada sila satu ketuhanan yang Maha Esa kan begitu. Itu kan tidak implementatif. Nah, maka diperlukan ada kolaborasi dengan guru agama bagaimana mengimplementasikan KI1 sesuai dengan agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. KI1 kalau agama Islam bagaimana? KI1 untuk agama Buddha bagaimana? Katolik bagaimana? Protestan bagaimana? Konghucu bagaimana? Nanti masih dikonsultasikan kolaborasi dengan guru BK. Karena guru BK ada target standar kompetensi kemandirian, aspek landasan religius. Nah ini kalau bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian, itu sudah menyelesaikan persoalan implementasi KI1 yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Ya, jadi bukan hanya slogan ada KI1, tapi tidak dilaksanakan, kan begitu. Itu kemudian saya berusaha menjawab itu untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mengaplikasikan PBL dengan karakteristik siswa yang berbeda melalui sistem daring. Nah, cari yang paling dekat dengan siswa, Bapak-Bapak sekalian, proyek yang bisa dilakukan oleh siswa sesuai konteks yang paling dekat dengan rumah dia, Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini perlu dilatih siswa kita untuk mengidentifikasi kira-kira yang bisa diterapkan project based learning sesuai dengan masalah yang muncul di lokasi
yang bersangkutan itu tinggal. Sehingga muncul kontekstualitasnya. Nah, yang kedua, nanti kan kalau di SMA, SMP kan sudah model pakai zonasi. Nah, implementasikan zonasi dengan model pengelompokannya melalui zona yang paling dekat dengan siswa tetangganya paling dekat mana. Atau kalau itu SMA, Bapak-Ibu sekalian. Kalau mahasiswa yang paling dekat dengan rumah dia siapa? Nah, itu kan bisa kolaborasi Bapak-Ibu sekalian untuk project based learning-nya. Kemudian itu jawaban saya di nomor 1. Nomor 2, semua metode memang ada kelebihan kekurangan. Kelemahan PBL Pak Bu itu menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan waktu, menghabiskan kesabaran kita Pak Bu. Yang namanya memantau mahasiswa itu kan harus dosennya cerewet Pak Bu. Dalam bahasa Jawa harus ngretei, gitu ya Pak Susetio. Ngretei itu paling susah itu. Ya, kesabaran tinggi untuk yang namanya memberikan respon atas apa yang dilakukan siswa atau mahasiswa ketika melaksanakan project based learning. Advice-nya, kenapa tidak klop, maka bagaimana mengembangkan chemistry di masing-masing kelompok di PBL itu. Jadi yang paling utama Bapak-Ibu sekalian, kelemahan PBL adalah menghabiskan waktu. Belum yang kedua, belum Pak Bu, terwadai di administrasi akademik kita. Nah, ini yang perlu ada kebijakan di tingkat rektor. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara agar selalu menjadi pendidik yang sabar dan ikhlas? Wah, ini ini yang paling susah, Bapak. Pak penanya tadi siapa namanya? Sidi. Ya. Sidi. Ya. Sabar itu Pak Bu sebenarnya gampang Pak Bu. Ya, yang kita hadapi anggap saja anak kita Pak Bu, yang kita lahirkan dengan apa namanya spesifikasi masing-masing. Kita punya anak 5 kan punya karakter masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, kita anggap anak kita sendiri saja. Bahwa itu ya anak-anak kita, mau apa, jelek-jelek juga anak kita, kan nggak boleh kita jelek-jelekan juga. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, studi kasus, metode kasus dari Pak Sidi Artajaya juga. Case-nya harus aktual dan faktual, situasional Pak. Saya tadi sudah menyampaikan, kasusnya harus situasional. Sehingga anak itu tidak menggeneralisasikan ketika kasusnya berbeda, kemudian jawabannya sama. Pertanyaan apapun jawabannya sama, itu kan bukan case method. Jadi tidak mesti aktual dan aktual, tapi situasional. Nah, biar tertarik, umpamanya kalau anak hukum tadi yang saya sampaikan di paparan awal saya, kasus di Ikatan Cinta itu Pak Bu. Kalau di peternakan ya saya contohkan yang paling dekat situasional ketika korban, kenapa banyak hewan korban kita itu ngamuk? Karena ternyata saya lihat di beberapa kasus itu hewan yang mau disembelih itu diperlihatkan teman satu hewannya disembelih dan dikuliti, itu kan menyakitkan. Kan kita juga nggak bisa kayak begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi situasional Pak Sidi. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode kasus jika peserta didiknya pasif sehingga interaksi akan terkesan satu arah. Nah, dipakai model tadi Pak Sidi, pakai yang namanya jigsaw. Jigsaw-nya kelompok kecil Pak Bu, jangan banyak-banyak. Kayak kita kuliah S3, kan satu kelas kan cuma 10, kan dipaksa harus ngomong. Jadi kan tidak terjadi kan namanya beli program doktor, kemudian semua diam, kan kasihan dosennya. Ya, ini kan sebenarnya bagaimana membuat kelompok yang kecil-kecil agar terjadi yang namanya interaksi dan berani bicara Bapak sekalian. Kemudian di metode kasus sebenarnya lebih identik student center approach Pak. Ya, dan PJBA juga student center approach. Itu untuk Pak Sidi. Pertanyaan selanjutnya, Bu Yesi.
Pertanyaan Pertanyaannya siapa? belum ada nih Pak, tapi saya yang ingin bertanya. Jadi Oh iya, silakan. saya bertanya barangkali saya tawarin Ada dulu. Mbak Yesi itu dari Pak Romadi, Oh ya, UNS. oh sebentar. Ya, bawah. Untuk Oh ya, Merdeka Belajar ya. baru ada. Ya, Ada ya, tadi ya. Pak Romadi Bapak, dia beliau menanyakan bahwa salam kenal Bapak narasumber, terima kasih atas penjelasannya, mohon pencerahan apa keunggulan metode pembelajaran pemecahan kasus dan berbasis proyek, ya keunggulannya. Terus mengapa ini jadi pilihan yang diunggulkan dalam MBKM, sedangkan apalagi era digital dan pandemi sekarang ini. Ya, terima kasih Pak. Itu dari Pak Rohmadi Bahasa Indonesia. Ini dari Ya, makasih Pak Rohmadi, ini dosen PBSI di UNS, ketua Ikatan Dosen Bahasa Indonesia kayaknya. Ya, karena waktu ada acara di Solo, saya membuka acara yang sambutan Pak Rohmadi. Apropsi ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Munadi, sehat sukses selalu. Ya, saya masih ingat Pak Rohmadi karena saya waktu itu memberikan sambutan. Oke, kaitannya dengan keunggulan metode pembelajaran kasus dan berbasis proyek. Keunggulannya Bapak Ibu sekalian itu mengembangkan yang di paparan awal saya. Mengembangkan higher order thinking skill sekaligus mengembangkan 4 keterampilan abad 21 Pak Rohmadi. Jadi di situ berpikir kritis terbangun, kolaborasi terbangun, komunikasi yang bisa dikembangkan itu terbangun. Jadi empat keterampilan abad 21 berlangsung di 2 metode ini. Memang problemnya Pak Rohmadi, ini kebijakannya top down. Ini kan diwajibkan oleh Kemendikbud di IKU perguruan tinggi. Nah, mestinya harus seiring sejalan, saya tadi sampaikan, perlu ada yang namanya peraturan rektor kaitannya dengan implementasi kebijakan IKU nomor 7 di tingkatan masing-masing perguruan tinggi biar operasional. Kalau tidak operasional, saya nggak yakin juga ini bisa jalan. Ada kebijakannya saja kemudian tidak jalan. Kayak kasus undang-undang kekarantinaan itu kan nggak jalan. Akhirnya ada PPKM, ada PSBB, macam-macam itu kan istilah yang keluar dari undang-undang semua, Pak Bu. Jadi kalau kekarantinaan wilayah berarti lockdown, tapi kan tidak diambil oleh pemerintah. Akhirnya membuat peraturan menteri dengan model PSBB atau PPKM, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu jawaban saya. Jadi memang perlu ada kesadaran karena kita menghadapi mahasiswa, maka harus pakai pembelajaran orang dewasa yang lebih mengaktifkan siswa, bukan atau mahasiswa, bukan dosennya yang aktif. Tetapi juga harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang mata kuliah di perguruan tinggi itu ada, kadang-kadang karena stok dosennya ada. Maka Pak Menteri Pendidikan itu membuat terobosan. Merdeka Belajar itu Pak, sumber belajar itu tidak mesti dari dosen, bisa lewat praktisi. Cuma ini belum ada kebijakan dari Menteri Keuangan. Bagaimana ketika anak atau mahasiswa dimagangkan di tempat kerja, perlu bayar atau tidak? Berarti kan perlu ada kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Nah, ini yang belum dipikirkan. Ini kan juga project based learning, Pak Bu, bagi para menteri maksudnya. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini tidak sebatas itu kepentingannya Kementerian Pendidikan. Itu juga kepentingan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian lain. Tidak hanya leading sektornya adalah Kemendikbud. Selama ini seakan-akan Kementerian Pendidikan kemudian bisa menyelesaikan persoalan perguruan tinggi. Tidak bisa. Harus diselesaikan semua kementerian. Nah, ini yang belum disadari oleh pelaku-pelaku di Jakarta, terutama para menteri.
Menyelesaikan persoalan itu tidak bisa satu kementerian. Karena apa? Dinamika masalah itu kan lintas keilmuan. Nah, project based learning, Pak Bu, sebenarnya mengembangkan yang namanya multidisiplin dan interdisiplin, bahwa masalah satu tidak bisa diselesaikan oleh satu profesi, tetapi harus lintas profesi. Itu Pak Rahmadi. Jadi yang penting sebenarnya kalau menurut saya semangatnya bagaimana mata kuliah itu bisa terjadi yang namanya updating. Updating itu penting, maka saya menggarisbawahi di pernyataan awal saya harus ada koneksi dan interkoneksi akreditasi kriteria 6, 7, 8, 9. Sehingga pembelajaran itu ada updatingnya melalui penelitian. Begitu pula sebaliknya, pembelajaran itu bisa menjadi amunisi untuk munculnya masalah penelitian dan sebaliknya. Jadi kriteria 6, 7, 8, 9 itu harus satu kesatuan sehingga masalah pembelajaran itu bisa selesai. Gitu Pak Rahmadi. Mungkin masih ada Bu Yesi. Siap, terima kasih Pak Munadi. Sehat sukses selalu. Amin. Masih ada Bu Yesi? Ya, dipersilakan. Ya sudah ya Pak Rohmadi, tadi sudah dijawab sama Pak Munadi. Sekarang dipersilakan kepada ini masih ada sami-sami Pak. Ini masih ada waktu, kita sampai pukul 12 nih Pak. Masih ada sekitar 20 menit lagi. Barangkali masih ada yang mau menanyakan? Saya persilakan. Ya, barangkali sambil menunggu yang lain bertanya, Pak. Saya yang ingin bertanya nih, Pak. Ya, silakan BSC. Pak Susetio ada nambah dikit. Pak Susetio? Ya, ada. Ya. Pak Munadi. Silakan Pak Susetio kalau mau bertanya. Kemarin kami diskusi dengan beberapa pakar tentang humaniora. Nah, ini khawatir kita kalau pendekatan itu top down, itu dikhawatirkan menjadi tidak humanis, menjadi dehumanisasi. Alat paksa Pak ya. Iya, sehingga kekhawatiran itu seperti itu. Memang pemerintah kita kan begitu, model pembelajaran, ini harus 4 atau 3, sehingga ini masalahnya apakah memang kita hanya menerima saja atau ada hal-hal lain yang perlu kita sikapi begitu, Om Nadi. Saya pikir itu. Matur nuwun, terima kasih. Ya, memang problem kita Pak di negara-negara berkembang, perguruan tinggi kita itu kan belum ada otonom. Ya, meskipun labelnya PTNBH Pak. Ternyata juga tidak otonom. Kasus UI kemarin sebenarnya munculnya tidak ada otonomi perguruan tinggi. Tiba-tiba statutanya berubah karena rektornya begini begitu. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PP kaitannya dengan statuta yang berubah karena boleh nyambi yang lainnya kan gitu. Memang ini problem kita Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah memaparkan buku saya di manajemen pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 itu, saya katakan memang perguruan tinggi belum benar-benar real mengelola perguruan tinggi. Semuanya bias pemerintah di titik tertentu, Pak. Ya, kita itu kalau namanya Pak Menteri bilang apa, perguruan tinggi, ya. Pak Menteri bilang apa, bilang ya, kan itu. Jadi nggak pernah mengembangkan ilmu sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi. Ya, kalau menurut saya memang perguruan tinggi perlu ada perubahan yang mendasar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa ilmu-ilmu dasar kealaman itu juga harus diperkuat, jangan ilmu aplikasi semua. Nanti kalau ilmu dasarnya kita tidak kita kembangkan, nanti akan berbahaya. Kita hanya sebagai penerima teknologi, tidak bisa mengembangkan.
Nanti bisa jauh Pak kalau saya memaparkan ini. Iya, jadi robot sarjananya. Iya. Kita kembali ke tema aja. Ya, kembali ke tema Bapak. Karena kalau itu nanti sesi yang berbeda, nanti undangan berikutnya barangkali ya Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Sebenarnya ini kan workshop. Biasanya Pak Munadi akan memberikan tugas ini sebenarnya, cuman waktunya ya Pak. Yang namanya workshop harusnya ada rencana tindak lanjut yang harusnya kita buat gitu. Ini bagaimana Pak? Apakah memang peserta akan diberikan tugas atau bagaimana? Oke, kalau saya penugasannya Bapak Ibu sekalian sesuai yang sudah saya contohkan. Jadi kasusnya apa? Implementasi lebih detailnya kayak apa? Jadi Bapak Ibu sekalian mengampu mata kuliah apa, kasusnya apa, yang akan dijadikan project based learning-nya apa. Setelah saya contohkan di tayangan halaman berapa saya lupa. Ya. Jadi sudah ada di materi ya Pak tadi itu contohnya ya. Ya, sudah. Sudah, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau pakai project based learning, jadi nanti tugasnya ada 2. Nanti dilihat halaman 109 sampai halaman 113 untuk project based learning. Jadi tidak hanya apa yang diprojekkan, tetapi juga penyelesaiannya bagaimana. Yang kedua, metode kasus, sudah saya berikan contoh. Nanti semodel dengan itu. Nanti tinggal dibuat saja nama dosennya siapa, kemudian apa yang mau di project based learning kan. Coba Bapak Ibu sekalian lihat di halaman 109. Jadi Bapak Ibu sekalian mengampu mata kuliah apa? Ini contoh kasus, saya ngajar mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, saya mengambil project based learning-nya adalah implementasi kompetensi inti 1. Sikap spiritual pada mapel non-pendidikan agama dan budi pekerti di madrasah maupun di sekolah. Nah, langkah pertama bagaimana? Metodenya pakai apa? Membahas apa? Kemudian langkah kedua, metodenya apa? Membahas apa, siswa melakukan apa, mahasiswa melakukan apa. Jadi yang saya contohkan Bapak Ibu sekalian di halaman 109 sampai 113 itu yang dominan melakukan pembelajaran adalah mahasiswa. Dosen itu hanya melakukan di poin 1 langkah pertama Bapak Ibu sekalian, itu di project based learning. Jadi harus detail kayak begini nanti membuatnya sebelum dimasukkan di RPS Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di case method, Bapak Ibu sekalian bisa lihat halaman 114 sampai halaman 116 di tayangan. Nah, di metode kasus Bapak Ibu sekalian, dosen hanya melakukan aktivitas itu di langkah kedua. Langkah pertama, dosen hanya memfasilitasi curah pendapat. Langkah ketiga, langkah keempat, sampai langkah kelima, itu tugasnya mahasiswa. Jadi, di PJBL maupun metode kasus, Bapak Ibu sekalian, yang dominan adalah yang melakukan aktivitas pembelajaran adalah mahasiswa. Jadi, kalau dibandingkan 10% dosen, 90% itu mahasiswa. Itu Bapak Ibu sekalian, tugasnya untuk kegiatan ini, karena sifatnya workshop, jadi ini nanti bisa membantu teman-teman di LPMPP ketika nanti akan ditransformasikan di RPS. Jangan nanti usulannya beda dengan di RPS, antara penugasan dengan RPS. Jadi nanti Pak Nurmansyah harus benar-benar melihat. Ya, itu Pak Nurmansyah dan ada aturan-aturannya Pak ya. Gimana ada respon? Bagaimana Pak Nurman?
bisa? Ya, kami di Universitas Bengkulu sudah ada aturan terkait dengan penggunaan dua metode ini, Pak. Terutama ini sedang diperbaharui pembelajaran aturan tentang pembelajaran e-learning ya. Jadi dosen itu memang harus memasukkan dua metode ini gitu. Ya. Ya. Jadi penugasannya seperti halaman tadi Bu ya. Tadi halaman berapa saya lupa. 109 sampai dengan 113 yang Bapak Ya. bilang untuk project based learning. Ya, nanti tulis Bapak Ibu kita lihat bersama. Modelnya kayak gitu aja dulu. Untuk memudahkan koreksian dari teman-teman di LPM PP di Universitas Bengkulu. Jadi nanti kita melihat, namanya kita merai. Yang saya merai kan tugas dosen dan tugas mahasiswa. Yang dominan kan hampir mahasiswa yang melakukan aktivitas pembelajaran. Dosen hanya sekali di langkah pertama, kalau di PJBL, kalau di metode kasus itu di langkah kedua. Langkah pertama, dosen hanya memfasilitasi pelaksanaan brainstorming. Jadi itu tugasnya yang ringan dulu, Pak Nurmansyah dan Bu Yesi, biar nanti tugas terselesaikan. Nanti tinggal mestinya sertifikatnya nanti setelah mereka mengumpulkan penugasan baru sertifikatnya muncul mestinya. Tapi nggak apa-apa. Tapi untuk membantu pemberkasan di kriteria 9 maupun kriteria 6 di bidang pembelajaran kan ini membantu akreditasi UNIP ketika AL maupun ketika AK menjelaskan di borang. Jadi itu Bu Yesi biar nanti terlaksana implementasi PJBL maupun metode kasus. Ya, harapannya untuk ini ya Bu Yesi ya, Pak Munadi, kami harapannya Ini apa ya? RPS yang disusun ya, RPS yang disusun semester depan ini. Ya, bahan mengikuti ini dasarnya ya. dari tugas ini, Pak. Ya, bahan dasarnya itu. Ya, Ya, nanti minimal setelah itu ya. ini selesai, nanti RPS-nya seperti apa? Karena Mungkin untuk membuat RPS kan harus dibuat draft-nya dulu, Ya. kaitannya dengan metode, langkah-langkahnya, macam-macamnya. Gitu kalau menurut saya. Mungkin pertanyaan sedikit dari saya nih Bu Esi. Ya, Ya, silakan. monggo. Ya, Pak Munadi, kita kan di Universitas Bengkulu, mungkin di universitas lain juga menerapkan namanya blended learning, Pak. Ya, blended learning. Ya, jadi blended learning itu pakai sinkronus dengan asinkronus. Ya, sinkronus ya. Ya, asinkronusnya lebih menggunakan modul kami. Rencana ke depan pakai MOOC gitu kan. Nah, bagaimana cara mensiasatinya itu, Pak? Mensiasati di blended learning itu gitu. Sehingga langkah-langkah itu berjalan dengan maksimal ya. Karena saya lihat langkah-langkah yang Pak Munadi susun itu lebih kepada pertemuan yang tatap muka langsung gitu, itu lebih maksimal gitu. Kalau blended learning yang kita khawatirkan kurang maksimal. Terima kasih. Sebenarnya walaupun tidak tatap muka, mahasiswa itu ketika online itu kan stresnya luar biasa, Pak Bu. Ya mereka refreshnya ketemu aja, diberi pertemuan mereka sendiri untuk membuat acara mereka sendiri, Pak. Jadi nanti biar anak mahasiswa itu tidak pembelajaran daring itu kan menjemukan bagi mahasiswa, hanya duduk, diam, dengar kan begitu. Nah nanti penugasannya umpamanya ketika jigsaw, mereka ketemu aja nggak apa-apa. Mereka atur sendiri, bukan yang mengatur dosennya. Itu. Jadi online-nya jalan, offline-nya jalan, sinkronusnya jalan, asinkronusnya juga jalan. Jadi nanti tinggal di model aja. Jadi ketika jigsaw berarti mereka pakai offline. Ketika mereka diskusi bisa konferensi pakai Google Meet. Maka sekarang ada singkatan baru Pak Bu. Ada universitas baru namanya UGM. Universitas Google Meet Pak Bu. Universitas Google Meet. Jadi setiap saat kita berada di UGM, walaupun universitas kita tidak UGM. Jadi nanti Google Meet itu kan bisa diskusi. Nah, diskusi kan bisa dibuat namanya di break. Kalau di di Zoom kan bisa di break. Nah, di break itu di masing-masing kelompok nanti dipanelkan, diplenokan, digabungkan lagi. Bisa begitu. Kalau Google Meet kayaknya saya kurang tahu bisa di break atau tidak. Kalau di Zoom bisa di break, kalau di
Google Meet saya belum begitu tahu di break atau tidak. Karena kalau Zoom kan harus bayar kalau lebih dari 45 menit. Kalau Google Meet kan gratis. Dan saya yakin ada keterbatasan di titik tertentu, tapi nggak tahu karena saya tidak begitu memahami Google Meet dan pakai online yang lainnya, bisa nggak di break kalau di Google Meet. Gitu Mas dan Mbak Yesi. Jadi untuk pengembangan asinkronus maupun sinkronus nanti disesuaikan saja dengan kira-kira cocoknya pakai online atau offline ketika blended learning di metode yang diterapkan. Kalau diskusi bersama bisa pakai Google Meet, konven bisa Gmeet, bisa pakai macam-macam. Nanti disebutkan saja sinkronus atau asinkronus atau offline atau online gitu pembelajarannya. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Munadi. Ya. Bu Yesi mungkin karena waktu mungkin ya, Bu Yesi. Ya. Mbak Yesi, Pak Susetio. Masih ada yang mau bertanya ya kayaknya. Pak Ya, Susetio. Pak Susetio lagi silakan. Ya, Bapak. saya bukan bertanya, saya setuju dengan Pak Munadi yang tadi Mas Noi tanyakan. Kalau di Universitas Bengkulu belum menerapkan itu, sebenarnya di standar pendidikan itu dua pendekatan yang disampaikan oleh Pak Munadi itu ada. Yaitu namanya kan di standar pendidikan itu strategi pembelajaran, satu berbasis proyek, satu pembelajaran kasus. Banyak lagi yang lain, ada diskusi kelompok lah, simulasi. Nah, yang dua disampaikan oleh Pak Munadi itu sangat mendukung untuk kita di perguruan tinggi. Dua metode itu memang ada dan disarankan begitu. Jadi sangat relevan Pak Munadi itu. Ya gitu Mas Noi. Makasih Mbak Yesi mendukung saya. Terima kasih Pak Tio. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini masih ada waktu 7 menit, sebenarnya 7 menit lagi. Barangkali masih ada unek-uneknya yang atau pertanyaan yang mau disampaikan, masih ada waktu 7 menit sebelum nanti moderator yang mau bertanya. Silakan. Bu Nur Laili? Sertifikat saya belum ada, Mbak. Ya, Kan Ibu sertifikatnya bertahap, Bu, ya. Ya. Oh, sertifikat. Iya, belum. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Oke. Saya Bu. Oh, Ibu Dian Eka. Ya. Ya. Pak Munadi menarik sekali materinya. Cuma ini Pak Munadi, kan kita selama ini pakai daring ya. Lalu kebutuhan untuk merefleksi pembelajaran dengan metode ini sangat bermanfaat gitu. Nah ini caranya gimana Pak? Karena kan kalau sudah mengumpulkan tugas atau mengumpulkan proyeknya itu sangat mungkin harus direfleksi gitu. Nah itu langkah-langkahnya gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Nur Laili. Untuk yang ditanyakan kan bisa memakai Google Meet Bu. Jadi menayangkan sesuatu hasil karya, kemudian ada masukan oleh teman-teman sebayanya, teman-teman satu kelasnya. Setelah selesai kemudian mereka merefleksikan apa yang sudah dilakukan itu untuk pengetahuan mereka dan keterampilan mereka. Jadi refleksinya semacam itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita bertemu kayak gini, kan forumnya resmi begini. Jadi semua on kamera, menyampaikan pendapat, masukan, kemudian setelah selesai merefleksikan bersama kaitannya apa yang sudah mereka dapatkan ketika pakai project based learning. Nah itu kan jadi media untuk refleksi bagi mahasiswa. Sehingga akan terbangun saling memberi dan menerima masukan dari teman-temannya dan termasuk dari dosennya. Gitu Bu Nur Laili. Ya, terima kasih Pak. Ya.
Ibu Dian, Bapak yang bertanyanya Ibu Dian. Oh, Bu Dian, oh ya. Nah, ini nanyanya sertifikat, udah dijawab. Oh ya. Ya, maaf Bu Dian. Dian Eka Chandra. Terima kasih Ya, Pak. tidak terasa ini mendekati pukul 12 dan ternyata pesertanya masih banyak Pak Munadi. Ya, Tadi memang 160-an karena teman-teman ada juga yang ada kegiatan, ada seminar dan segala macam. Makanya ini masih ada, tapi masih bertahan dengan ya, alhamdulillah. Jadi sukses LPMPP. Selamat Pak Wayan. Bukan hanya dari Universitas Bengkulu dan bukan hanya dari Pulau Sumatera saja, tapi sudah sampai ke Dewata, Bapak, yang gitu ya. Siang hari ini. Bahkan dari Makassar, kalau tidak salah tadi ada juga peserta yang hadir. Makassar, Medan, hampir semua ada nih. Iya. Dari Unimed. Sampai Merauke. Belum sampai Maroko kan? Maroko sampai Merauke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wayan, Pak Nurmansyah, dan Bu Yesilia dan semuanya. Ya, makasih Pak. Ya, baiklah. Barangkali ini setelah ini saya mengucapkan juga sekali lagi terima kasih ini kepada Pak Munadi ya, pada sebagai narasumber siang hari ini, dan semoga Bapak yang tidak bosan memberikan membimbing proses pembelajaran bagi kami, dan terima kasih juga kami ucapkan pada peserta workshop yang sangat antusias mengikuti proses belajar kita pada hari ini. Sampai kita dikasih PR aja, kita nggak ada PR, kita minta PR tadi sama Pak Munadi. Seperti itu. Dan besar harapan juga semoga kita semua bisa mengimplementasikan apa-apa yang telah kita pelajari di hari ini dan dalam proses pembelajarannya kita masing-masing nantinya. Terdapat beberapa, ada catatan juga, ini sedikit catatan sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi yang bisa saya ambil, bahwa dua metode ini bisa berjalan dengan baik, dan metode ini juga sangat mendukung untuk akreditasi universitas kita. Dan juga ini ada beberapa, yang pertama metode project based learning ini dan pelajaran kasus ini sebenarnya dalam pelaksanaannya harusnya bersinergi juga dengan kegiatan penelitian kita selaku dosen dan kegiatan pengabdian kita gitu. Sehingga dari ada produk pembelajaran ini bisa menjadi amunisi untuk kegiatan penelitian. Jadi saling terkait, jadi antara ada penelitian, ada pengabdian, dan kemudian kita bisa mengambil pengabdian. Dan ketiga ini tentunya harus didukung oleh universitas, dalam hal ini anggaran. Nah, ini catatan yang digarisbawahi benar, berapa kali Pak Munadi menyebutin ya, anggaran berbasis kinerja prodi. RBA perlu dan wajib direview, dan kembali lagi ketika kita menyusun RAKL atau RBA ini perlu dan wajib direview juga sebaiknya oleh LPMPP dan juga oleh SPI dan tentunya oleh perencanaan. Ya, ini agar tujuan daripada pendidikan kita intinya bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Pikir itu yang bisa saya catat dan bukan dicatat ya Pak ya, saya garis bawahi tadi dari pembicaraan kita, dari kegiatan kita dari pagi sampai dengan siang hari ini. Seperti biasa, akhirnya saya juga selaku moderator mohon maaf nih apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangan dan ketidaknyamanan dalam proses workshop ini. Dan saya tadi Manza cari satu aja pantun ya, jadi saya coba berpantun pada hari ini. Jadi begini nih, hari ini memotong kuku, tak sengaja tergores menjadi luka. Maaf kesalahan tutur kataku, karena aku hanya manusia biasa. Burung cantik. Kasih Bu Yesi. Burung cantik, burung cendrawasih, tertatap mata di dalam hati. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih atas kesalahannya. Kembali kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Munadi dan juga para peserta workshop. Selanjutnya acara saya serahkan kembali. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Muhammad Munadi, Bu Yesi.
Oh iya. Ya, Jadi Mbak sebelum berbalas pantun tidak apa-apa. Saya nggak bisa berpantun. Tidak kalau siap. nggak bisa berpantun bisa aja berapa ya Pak kalau di Jawa itu bernyanyi ya. Dan Ya silakan Pak Mudadi, barangkali ada yang mau disampaikan kepada kami. Oke, terima kasih pada teman-teman Universitas Bengkulu, sama pada Pak Ketua LPMPP. Maaf Pak Wayan, saya tidak memprovokasi Pak. Karena kebetulan saya dulu jadi WR2, tapi bisa memprovokasi LPM kan gitu. Sekarang saya memprovokasi Pak Wayan gantian. Jadi mohon maaf selama saya menyampaikan paparan, mungkin ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang jelas ada pantun, jalan-jalan ke Kendari naik pesawat sendiri. Semoga kita bisa ketemu kembali gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Munadi ya. Terima kasih Pak Munadi. Ya, acara langsung saya berikan kepada Bu Ratu. Silakan Bu Ratu. Terima kasih Pak Munadi, Bu Yesi. Luar biasa sekali antusiasme kita. Ini adalah hal yang baru, terutama untuk di UNIF, mengenai pembelajaran kasus dan juga proyek. Sudah sampai di akhir penghujung acara, saya akan meminta kepada Bapak Dr. Iwayan untuk menutup kegiatan hari ini secara resmi. Pada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Luar biasa ya, kita patut apresiasi ke Pak Munadi yang menyampaikan materi yang kalau dilihat dari tataran teoritis, praktis, policy, kebijakan itu lengkap, ya, sangat lengkap, dan itu pun saya kira materinya sudah di-share dan itu bisa jadi acuan juga buat kita, terutama bagi dosen dalam mengembangkan terutama inovasi pembelajaran berbasis kasus dan proyek. Ini menjadi sangat penting karena ini sangat dibutuhkan segera, bahkan dalam 2 hari ini RPS dari setiap dosen itu harus diunggah di PD Dikti. Nah, PD Dikti. Oleh karena itu, mumpung lagi ingat dalam ingatan masih segar, oleh karena itu mohon segera ditindaklanjuti tugas-tugas dari Pak Munadi ini, termasuk saya juga akan menindaklanjutinya supaya RPS yang nanti diunggah itu benar-benar mencerminkan tahapan-tahapan maupun sampai ke evaluasi pembelajarannya itu sudah tercermin. Karena itu sudah ada 2 hal, rencana pembelajaran semesternya dan rencana evaluasinya itu diminta untuk diisikan. Nah, dari dokumen kurikulum yang kami terima dan sudah menyertakan rencana pembelajaran semesternya, itu ternyata masih banyak yang belum memenuhi persyaratan itu. Nah, mungkin kita nggak tahu bagaimana membangun inovasi dan implementasi model pembelajaran kasus dan proyek, maka melalui kesempatan ini kita mendapatkan pencerahan dan tentu harus segera kita tindak lanjuti. Nah, jadi itu yang saya ingin apresiasi, dan kepada kru panitia saya ucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan bagi fakultas, utama prodi-prodi yang sudah mengirimkan RPS-nya
di dalam dokumen kurikulum, jika terasa masih kurang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengembangan pembelajaran berbasis proyek dan berbasis kasus, ini mohon segera direvisi, diperbaiki, supaya itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Saya kira itu yang pokok, dan terima kasih juga nih teman kita Pak Susetyo, kangen nih, sudah cukup lama ya. Tapi baru saja seperti baru kemarin kita ditinggal, ini sudah di Jogja sekarang. Jadi selalu mensupport juga untuk LPMP. Terima kasih Pak Wayan. Oke. Jadi itu saja. Jadi terima kasih semuanya kepada peserta. Kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita segera dapat menyelesaikan rencana pembelajaran untuk pembelajaran terutama khusus yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kasus dan berbasis proyek ini. Dan sekali lagi terima kasih pada Pak Munadi, Pak Muhammad Munadi. Salam kami untuk IAIN, Raden Mas Intan. Mas Said. Mas Said. Ya. Ya, Mas Said Surakarta, Solo ya. Iya, Solo. Kalau ada salah sebut tadi, mudah-mudahan ini awal kerjasama kita, Pak. Nanti mudah-mudahan kita amin. Pada kesempatan lain bisa lebih bersama lagi dalam suasana yang lebih konkret, lebih luring ya. Iya. Kita dapat bertatap langsung dengan Pak Munadi dan tentu konfirmasi terkait dengan hal-hal yang memang kami butuhkan untuk pengembangan kedua metode pembelajaran ini. Ya, saya kira, dan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan berharap semua dalam keadaan sehat, maka kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Munadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta. Semoga kita sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali di kegiatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama dulu Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Noi dibantu Bu Yesi untuk foto barengnya. Ini ada. Saya udah berkurang anggotanya Bu Ratu karena banyak yang ke sister juga. Iya, banyak yang ke sebelah Bu. Iya, sister lagi seru juga. Iya. Ini ada 5 Salandia yang pertama dulu Bapak Ibu. Siap-siap Salandia yang pertama. Yang ketiga Salandia yang pertama. 1, 2, 3. Jadi mereka. Baik, siap-siap Salandia yang kedua. Bisa mendapatkan pekerjaan walaupun dengan bentar Bapak Ibu saya simpan dulu. Melakukan pekerjaan ini dengan Salandia yang kedua. Siap-siap. Dengan risiko yang tinggi, Pak. 1, 2, 3. Risiko yang tinggi kan Pak, kalau pekerja tambang itu kan Pak, Salandia yang ketiga lagi. Memikirkan dampak. Silakan Bapak Ibu, videonya dihidupkan. 1, 2, 3. Hubungan Pak, tanah yang amblas dan juga. Baik, selesai Bu Ratu. Makasih Pak Munadi. Makasih Pak Munadi, makasih Pak Wayan, Bu Esti, Bu Yesti, Pak Wayan, Pak Munadi. Pak Tio, apa kabar? Terima kasih. Juga nih Bapak Ibu sekalian. Pak Wayan, tetangga. Terima kasih banyak. Terima kasih juga moderator. Bu Yesi. Iya, saya ada gangguan ini pamit ya. Jangan lupa ya Pak, tidak perlu masukkan itu biar bisa diulang-ulang. Ya, nanti kita masukkan di YouTube.
Ya, mohon bisa nanti kita dimasukkan masukkan di YouTube Pak YouTube Nurman dan biar bisa nanti bisa dilihat-lihat. dicek di website Ya. LPMPP, Bapak Ibu. Bu Ganevi, selamat profesornya diberikan. Alhamdulillah. Makasih. Selamat Bu Ganevi. Makasih Bu. Masya Allah. Makasih. Jadi motivator untuk kami yang muda-muda ini bukan Evi. Ya, ayo cepat. Ya, Selamat Bu Ganevi. Bu Ganevi, selamat. Pak Tio, makasih. Aduh, Pak Tio udah lama nih. Tapi kayak gitu juga ya, Pak Tio. Mantap. Pokoknya semangat. Insya Allah semuanya kita bisa membantu institusi, Insya Allah ya. Non-eksotik. Keberagaman yang dimiliki Bengkulu menjadikannya unik. Mari Bapak Ibu pamit ya. Ya. Sehat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 1968 mengharuskan berdirinya sebuah perguruan tinggi negeri dengan semangat tak kenal lelah, perjuangan dan dukungan dari setiap elemen. 1982 berdirilah Universitas Negeri pertama di Bengkulu. Universitas Bengkulu, lembaga pendidikan tinggi terbesar di Bengkulu, memiliki peran penting demi menjaga dan mengembangkan segala potensi yang ada. Dari bumi Rafflesia, Universitas Bengkulu menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berwawasan kemajuan, dan berdaya saing. Cita-cita besar perguruan tinggi ini diwujudkan dengan pengembangan keilmuan yang berbasis pada kebutuhan zaman. Fasilitas perkuliahan didirikan menjawab tantangan cepatnya perkembangan. Kualitas tenaga pendidik terus ditingkatkan sebab dunia harus ditaklukkan. Mengembangkan pendidikan dan penelitian merupakan misi besar bagi kami. Mendorong sivitas akademika menghasilkan karya berstatus hak atas kekayaan intelektual. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal hingga internasional, serta mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik merupakan hal mutlak demi visi World Class University. Di era milenial ini, kami memahami pendidikan bukan hanya sebagai media untuk menimba ilmu, namun juga sebagai wadah pembentukan karakter manusia yang kompetitif, ingin belajar, dan memahami apa yang diinginkan dunia. Dari ruang-ruang kelas, kami mempersiapkan generasi terbaik. Generasi emas yang memiliki semangat kompetitif membara. Dari ruang-ruang kelas, kami mengembangkan